Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas materi tentang metode dan sistem pembayaran internasional pada mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional dengan dosen pengampu Bu Mega Tanjung Hapsari, MAP. Kelompok 10 terdiri dari yang pertama ada Adila Nurkumairo, NIM akhir 231, 2 ada Iya Listiwandira, NIM akhir 244, dan yang terakhir ada Asmaul Fadilah, NIM akhir 271. Berikut metode atau cara pembayaran internasional yang terdiri dari 6 macam. Yang pertama ada cash in advance, yang kedua ada open account, yang ketiga ada private compensation, yang keempat ada letter of credit, yang kelima ada wesel, dan yang keenam ada consignment. Sebelum kita membahas tentang keenam metode atau cara pembayaran internasional, lebih dahulu kita mengenal apa arti dari sistem pembayaran internasional. Sistem atau metode pembayaran internasional merupakan suatu cara atau metode yang digunakan dalam menyelesaikan pembayaran akibat terjadinya transaksi ekonomi atau perdagangan internasional antar negara. Cash in advance. Cash in advance adalah suatu cara pembayaran internasional yang dilakukan oleh pembeli atau importer kepada penjual atau eksporter sebelum barang dikapalkan. Pembayarannya dilakukan secara tunai, baik secara keseluruhan, full payment atau sebagian, atau partial payment. Sistem ini biasa digunakan oleh importer dan eksporter yang belum saling mengenal dan kurang saling percaya atau bahkan baru melakukan transaksi internasional. Sistem ini juga digunakan dalam situasi darurat seperti dalam keadaan perang. Open account. Open account merupakan suatu metode pembayaran internasional yang dilakukan setelah produk atau barang dikirim dan terjual atau setelah jangka waktu tertentu. Pada sistem pembayaran open account, penjual hanya mengirim faktur kepada pembeli untuk dibayar setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Sistem ini memberikan resiko tinggi pada penjual ketika terjadi kegagalan pembayaran. Default oleh pembeli eksporter sepenuhnya hanya tergantung pada kredibilitas keuangan, integritas, dan reputasi dari importer untuk memenuhi kewajibannya. Private compensation. Private compensation yaitu cara pembayaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual dengan cara melakukan kompensasi atas utang piutang sehingga mengurangi atau meniadakan transfer falas ke luar negeri. Misalnya ada importir X dan eksportir Y di Malaysia yang masing-masing melakukan hubungan dagang dengan importir A dan eksportir B di Indonesia. Suatu ketika, importir X menerima sejumlah barang yang telah dikirim oleh eksportir B dari Indonesia. Demikian juga importir A di Indonesia telah menerima kiriman barang dari importir Y di Malaysia. Untuk transaksi ini, importir X tidak perlu melakukan transfer falas untuk melakukan pembayaran kepada eksportir B di Indonesia. Ia cukup melakukan transfer domestik kepada eksportir Y di negaranya. Demikian juga importir A di Indonesia tidak perlu melakukan transfer falas ke Malaysia. Ia cukup melakukan transfer domestik kepada eksportir B di Indonesia. Letter of credit. Letter of credit merupakan cara pembayaran internasional yang memungkinkan seorang eksportir menerima pembayaran langsung tanpa menunggu berita dari luar negeri. Pembayaran tersebut akan diterima setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri atau kepada pemesan. Dalam hakikatnya, letter of credit memiliki banyak sekali fungsi. Yang pertama, berfungsi untuk memudahkan pembayaran, baik itu untuk importir yang membeli maupun eksportir yang memberikan barang. Sebab, eksportir tidak perlu menunggu dana untuk terkumpul, di mana dana yang ingin dibayarkan akan ditangguhkan oleh bank. Begitupun dengan importir yang tidak perlu menunggu datangnya barang terlalu lama. Selain itu, dengan fasilitas kredit yang dijamin oleh perbankan, bisa membantu importir dalam menentukan waktu pembayaran.
Apakah ingin langsung ataupun ditangguhkan dulu dalam jangka waktu tertentu. Fungsi lain letter of credit ini adalah keamanan dalam bertransaksi, utamanya untuk eksportir. Wesel. Ada dua macam wesel, yaitu yang merupakan perintah membayar dan janji membayar sejumlah uang tertentu. Wesel yang merupakan janji membayar disebut promise, surat aksep atau surat sanggup. Dalam hal ini, wesel harus diaksep oleh pihak tertarik atau drawer, yaitu pihak yang akan membayar. Adapun pihak yang akan menerima pembayaran, penerima dapat menarik wesel sendiri atau orang lain. Bagi yang belum mengetahui tentang hal ini, bahwa wesel atau promise dapat berbunga, interest bearing notes, atau tidak berbunga, non-interest bearing notes. Apabila sebuah perusahaan menerima promise tak berbunga, maka pada saat pembayaran ia hanya akan menerima uang sejumlah nilai nominal yang dicantumkan. Sebaliknya, wesel berbunga akan menerima uang sejumlah nilai nominal, ditambah bunga selama jangka waktu wesel itu sendiri ditetapkan. Berdasarkan hal ini, wesel berbunga dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu wesel yang bunganya diperhitungkan atau dibayar di muka, disebut diskonto, dan wesel yang bunganya diperhitungkan atau dibayar pada saat jatuh tempo. Sistem pembayaran internasional yang ke-6 yaitu konsigmen, konsinyasi. Konsigmen adalah suatu cara pengiriman barang-barang ekspor yang bersifat titipan untuk dipasarkan oleh eksportir dengan kesepakatan harga tertentu. Cara ini memiliki kelemahan, yaitu pemilik barang tidak dapat menentukan waktu penerimaan pembayaran karena harus menunggu barang laku terjual. Karena ada keterbatasan eksportir dalam promosi dan penjualan barang, bisa dimungkinkan pembayaran barang ekspor dilakukan secara konsinyasi. Artinya, penjual menitipkan barangnya untuk dijual oleh importir. Itu tadi sedikit penjelasan materi tentang metode atau sistem pembayaran internasional dari kelompok 10. Semoga bermanfaat. Ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.